Oh Gitu iya ya. iya, oke oke Itu oke sama oke. Oke, dengan thank you semua ya. Yohanes. Izin Oke, turun thank dulu Oke. you bro. sebentar. Oke. Oke. Ayah coba buka Yohanes 8 ayat 58 ayah. Itu Yohanes eser loh 8. ayah. Kalau bahasa Sebentar. coba lihat deh. Yohanes Aku 8 telah ayat. ada sebelum 58 coba lihat. Itu kalau bahasa aslinya yang tahu itu sama itu. Eser. Oh, ini Ego Emi. Ya ya ya, betul betul, bentar. Dia udah turun itu si Eteng. Gak apa-apa, ini buat Eteng yang di udah bawah. turun tuh. Biarin aja. Iya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu sama itu dengan yang di perjanjian lama Iya. tuh. Kata Nah, Yesus itu. kepada mereka, sebenarnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke ya. Jadi Aku ini telah ada itu kalau apa? dalam bentar. Nah, coba lihat. Ini ya, dicatatkan apa? Ego Emi. Aku adalah aku. Set. Jadi Prin Avram Itu dia. Geneste Ego Emi. Ini Ego Emi. Ini adalah aku di dalam perjanjian lama. Paling keilahian itu udah nggak ada lagi tuh. Aku telah ada. Betul. Ya. Ini ya, Keluaran 13. Nih. Nih, ini nak. Keluaran 13 toh. Ayat 14. Keluaran Ya, 3 ayat betul. 14. Ini. God Ya. said and God said to Moses. Ini. Ego Amy. Ini kan kebacakan ini kan. Ego Yes. Amy sesuai dengan Yohanes berapa tadi, lupa aku. Yohanes 8 ayat 58. Oke, Yohanes 8 ayat 58. Bentar. Iya, cuman karena terjemahannya seperti ini, kalau kita lihat teks aslinya, wih. Iya. Ini nggak ada yang bisa ngomong kayak gini. Iya. Nih ya, tak ulang ya. Apa tadi? Bentar. Sama nggak ini? Ego Amy. Ego Emi, sama. Ego Amy. Ini di Yohanes 8 ayat 58. 858. Ego Yes, Amy. Waduh, nih gurunda aku datang nih. Wah, syukurlah. Syukron. Nih ya, lagi ya. Nih. Ego. Ya, berblur. Nih. Ego Nah, Amy. Sama. Ini yang bicara di Keluaran 3 ayat 14 dengan di Yohanes tadi. Sama-sama apa? sama. Ego Amy. Ego. Yes. Udah. Mantep tuh. Betul Nah, tapi Shalom nih gurundaku. Halo, Iya. shalom. Mr. Apologet. Salam bro. Waduh, Gurundan ngajar bahasa Yunani terus nih lihat nih. Enggak. Masih grudal-gradul nanya Yunani nih ku. Bang. Oh, iya ya. Gimana Bu Siva? Dicuekin dari tadi malah nih. Iya. Ini ada beberapa yang memang akhirnya menurut aku kontradiksi ya. Di beberapa ayat gitu ya, di Markus 12, 29, Tuhan Yesus itu bilang bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu satu. Ya. Itu pernyataan Yesus kepada Markus. Iya, Terus betul. di Markus 12, 32. Di Yohanes 5, 44. Di Ulangan 4, 35. Di Ulangan 6, 4 ya. Iya. Ulangan 6, 4 gitu. Saya di 4, 6, 9. Terus di Keluaran 3, 15. Di Yesaya 46, Ini ya Bu ya. 9. Nah itu. Ini ya Bu ya. Saya bukakan nih. Betul. Lihat nggak Bu? Ibu lihat nggak? Ulangan 6 ayat berapa Bu? Ayat 4 ya Bu ya. Oke, boleh saya terangkan Bu? Markus 12, 29. Ya, Markus 12 itu adalah ayat paralel yang bersumber dari ayat ini, betul Bu? Jadi ayat ini ada duluan daripada Markus. Jadi dia adalah ayat paralel yang mengutip dari ayat ini. Oke, saya boleh terangkan ini Bu? Nah, dia kan dengarlah Oke, hai orang baik ya. Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa?
Esa. Nah, oke, baik. Kita lihat ya arti kata Esa pada zaman Musa. Oke ya. Jadi gini, kita buka dalam Ibraninya, Hebrew. Kita pakai OBHB, Open Hebrew Bible. Ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, kita lihat nih, kita klik apa sih makna Echad? Kita klik yang biru nih, Bu. Ya. Nah, ini adalah kamus Strong ya, Bu ya. Kamus Strong arti dari kata Echad. Nah, kita akan lihat, cek dulu nih. Dalam bahasa Musa, karena Musa menggunakan bahasa piktograf. Ya, piktograf itu mirip dengan bahasa piktografnya Mesir. Karena dia ada di zamannya Mesir. Nah, apa kata Echad? Echad ternyata bisa apa? Unite ya, bisa unit dan bisa unity. Jadi bisa satu dan bisa kesatuan, Bu. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan kepada Ibu ya, di kejadian 1 ya, sebelum kita jatuh kemana-mana ya. Nah, pada mulanya Allah, nah kata Allah sendiri itu udah jamak. Saya buka nih. Beresit. Beresit bara apa? Elohim. Kata Elohim itu plural, Bu. PL itu maksudnya plural. Dari apa? Dari singularnya apa? Elohim ini jelas plural ya. Dari singularnya apa? Eloah. Ini adalah kata Eloah. Nah, disinilah permasalahan Injil tuh. Makanya kenapa terkadang banyak teman aku, sama saudara aku gitu ya, yang selalu bertanya. Nah, Oke, sebentar Bu. Ini coba Ibu perhatikan konstruk ini dulu, Bu. Ibu pernah nggak berpikir seperti ini? Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Esa. Ini ya, dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Esa. Kenapa tidak tercatat Tuhan itu Esa? Kenapa harus dicatat ini? Apa ini dicatatnya? Tuhan, ya Bu ya. Allah, Tuhan. Jadi harus disebut 3 kali. Tuhan, Allah, Tuhan. Dan ketiganya itu apa? Esa, Tuhan, Allah, Tuhan. Itu Esa. Nah, ini ayat 4 ini sejalan, hanya 1 ayat setelah ayat 4 tadi sejalan dengan apa ini, Bu? Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Hati ini bicara roh kita. Dengan segenap jiwa ini bicara logos kita. Sebentar, Bu. Sebentar ya. Dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Tadi saya sudah diskusi sama si Ayubi ya, Bu ya. Hati itu bicara roh ya. Hati itu bicara roh. Tubuh itu bicara yang dengan kekuatanmu itu adalah tubuhmu. Dengan segenap jiwamu tadi. Nah, jiwa Ayubi adalah Ayubi. Tubuh Ayubi adalah roh Ayubi adalah Ayubi. Tapi hanya ada 1 Ayubi. Demikian pula ketritunggalan Allah di dalam ayat 4 langsung disambut dengan ketritunggalan manusia di ayat ke-5. Manusia itu apa? Tubuh, jiwa, roh. Nah, ini bukan asal. Saya bukakan ya dari sumber yang bernama Kitab Zohar. Jadi kami tidak ngawur. Apa itu Kitab Zohar? Kitab Zohar adalah kitab dari Yahudi. Nih, Bu. Nah, Kitab Zohar ya. Kitab Zohar adalah suatu karya dalam satu tulis ini sebagai Kabalah. Ya, ini dikarang oleh abad kedua. Ya, Yahudi pada abad kedua yang bernama Simon Bar Yochai. Nah, perhatikan dalam Kitab Zohar itu, Bu. Ini sangat paralel dengan ketritunggalan Allah. Nah, menurut Zohar, aku bacakan ya. Pada suatu hari, Rabi Simon Bar Yochai sedang mengajar putranya, Rabi Eliezer, mengenai misteri hakikat ketritunggalan Allah. Dia menginstruksikan muridnya berkata, datang dan lihat misteri kata Adonai, Yahweh, Yehuwa. Ada 3 tingkatan, masing-masing ada sendiri-sendiri, namun mereka adalah satu. Dan begitu bersatu, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ini bukan omongan kami loh.
Ini gitu. omongan Yahudi. Ya. Nah, itu yang tadi abang aku sih udah paham ya. Ini Siap. kalau di kendaraan, kita contoh di kendaraan. Tadi kalau Kak Ayub mah tuh bilang di mobil ya. Oke, bodi mobil itu adalah jasad manusia, betul? Dan jiwa itu adalah kemudi yang bisa memilih mau ke kanan atau ke kiri. Kalau di tubuh manusia itu berarti akal hati ya, akal hati dan pikiran ya, akal pikiran dan hati gitu. Nah, kalau roh yang membuat kita hidup, karena kalau misalnya kita tidak ada roh, berarti kita mati. Kalau cuma ada body, jasad dengan jiwa, tidak ada roh, berarti kita mati. Yang namanya body ini dengan si jiwa tidak berlaku. Nah, udah dipahami kan kalau misalnya di sini di badan manusia atau kendaraan tuh yang jadi bodinya. Kalau di mobil ya, yang jadi bodinya itu berarti si badan mobil, yang jadi rohnya itu berarti mesin, yang jadi jiwanya itu adalah kemudi. Nah, itu udah jelas satu kesatuan. Ya. Tapi kami tidak pernah menganalogikan Tritunggal itu sebagai mobil, Bu. Itu adalah analoginya si Ayubi. Nah, kalau di manusia berarti kan jasad kita. Nah, itu berarti ya badan gitu kan. Kalau ini misalnya, ada yang bilang apa Tritunggal ini di bawah ini ada. Mau aku tunjukin ayatnya. Nih, aku tunjukin ayatnya nih, Bro. Nyambung ke Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu yang di bawah itu ada yang minta ayat nih kayaknya. Aku kesini dulu gitu. Nah, saya persilahkan naik aja. Kayaknya dia cukup berilmu deh. Roh Kudus, kalau di manusia roh itu kan berarti nyawa, jiwa itu akal pikiran dan hati. Nah, kita sekarang ke atas. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa nih. Nah, di sini saya agak bingung gitu. Dari tadi pas abang ini tuh bener-bener bikin. Nih Bu, jadi gini. Sebenarnya Ibu tidak akan bingung ketika Ibu memahami Allah yang benar-benar ada, bukan Allah yang benar-benar konsep. Karena Allah yang ada, dia menyatakan dirinya di dalam ketritunggalan. Dia yang sepenuh Allah itu, dia bisa mengimanensikan dirinya. Jadi sesuai dengan yang dikatakan, ini saya tegaskan lagi ya, apa yang dikatakan oleh Rabbi Simon Bar Yochai tadi ya, nih dikatakan. Setiap orang Yahudi yang taat dalam agama, dengarlah ya, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Barisabirnya dari kanan ke kiri ya. Dalam kata-kata ini berbicara menggunakan nama tunggal Allah Yothe, kemudian nama jamak Allah Elohim, dan lagi menggunakan kata tunggal Yothe Wawhe. Dan diakhiri dengan kata apa? Echad. Ya. Kebanyakan orang mendengar pernyataan ini sebagai makna sederhana ya bahwa deklarasi hanya ada satu Allah. Pernyataan ini ya jadi disebut oleh itu apa namanya? Oleh satu. Permisi Bang, abang permisi Bang. Abang belum memberikan salam, abang langsung menjawab itu saya rasa kurang sopan deh. Maaf loh Bang, saya naikkan abang, tapi izinkan jangan memutus lah. Oke, thank you ya. Jadi gini, ini adalah pernyataan dari Kabalah. Jadi Esa ini, teman-teman. Oh, ini nggak ngerti apa ya? Maaf Bang, saya terpaksa mute Abang Panji ini. Izin ya Bang Panji, tolong kita hormati room ini, kita hargai room ini. Please Bang Panji ya. Saya akan hormati Anda mau memberikan narasi. Dia datang untuk ngacau itu. Dia datang untuk ngacau. Tolong saya selesaikan narasi saya supaya yang di bawah itu belajar. Tujuan kita seperti itu. Kalau tidak, saya terpaksa turunkan Abang. Sampai Abang belajar untuk kita sama-sama menghargai. Terima kasih. Jadi seperti ini ya. Dikatakan apa? Ini ya. Elohim mengidiskan nas ini juga memuat wahyu Allah akan hakikat misteriusnya sebagai 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Ngeri nggak ini? Ini dalam buku kitab Zohar loh. Oke ya. Gitu. Jadi
Bagaimana mereka yang tiga adalah satu? Apakah mereka sungguh-sungguh satu karena kita menyebut mereka satu? Ini dalam buku Zohar. Bagaimana tiga dapat menjadi satu? Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi, bahkan dikatakan ada yang dalam bentuk ini loh. Yang lebih ekstrim lagi ada. Aku lupa ya. Jadi teman-teman nanti bisa googling apa itu kitab Zohar. Itu. Jadi ini kekristenan ini kalau kita bicara pada waktu itu ya, sebelum pra Yesus inkarnasi, ada yang namanya Philo. Philo itu mengatakan logos Allah theos deuteros. Bayangin, Allah kedua loh. Yahudi itu mengenal Allah kedua bahkan, bayangin. Nah, kemudian Rabbi Akiva dalam bukunya, Rabbi Akiva adalah gurunya dari Simon Bar Yochai tadi ya. Rabbi Akiva mengatakan apa? Ada, ngeri nggak? Binitarian itu ada dua Allah. Makanya dikatakan two powers in heaven. Nah, muridnya Akiva, ya sama-sama Yahudi, mengatakan apa? Lihatlah, ada tiga sisi dalam diri Allah dan ketiganya adalah satu. Nah, kemudian kekristenan apa? Kekristenan justru dia punya doktrin, struktur kerangka doktrin apa? Kita menjelaskan apa yang dalam diri Allah. Di dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapa berdiam firman dan rohnya. Tidak bisa disebut tiga, melainkan hanya satu Allah. Cakep. Bang, oke. Kita yang tadi sama Abang kasih ya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Saya jabarkan ke bawah ya. Bapa, Yesus, Kudus. Bapa adalah Yesus. Kami tidak pernah mengatakan itu. Nggak ada yang mengatakan Bapa adalah Yesus. Enggak, itu kan di Injil juga banyak. Oh, tidak. Ada beberapa. Tidak, Bu. Itu paham oneness yang mengklaim hal itu. Jiwa itu bukan tubuh. Tubuh bukan roh. Jadi misalnya seorang jatuh kesandung, darahnya bercucuran, maka berarti rohnya tidak berarti bercucuran darah. Itulah beda antara tubuh dengan roh. Ya, oke. Ini kita lupakan. Kita balik yang tadi sama Abang catat di atas tuh, yang tadi aku simak itu waktu sama Bang Ayub. Bapa, Yesus, Kudus. Bapak ini siapa? Bapa adalah al-wujud Allah, wujud Allah, keberadaan Allah. Yesus adalah firman. Ya, maksudnya kita ngomongin firman dulu, kita jangan ngomongin Yesus dulu. Dalam wujud Allah berdiam firman dan rohnya. Mau ini ada yang nanya nih, tidak ada kata Tritunggal, mau ku cariin nih di Alkitab nih. Gak apa-apa, ku cariin nanti ya. Tak bukain. Enggak. Nah, sorry Bu, ini lanjut Bu. Oke. Jadi gini nih Bang ya. Mungkin kalau Abang atau yang tadi Miss Esther atau yang lainnya yang tadi memang di sini ikut ngobrol, kalau misalnya tidak mengerti bisa langsung buka kamus A, B, C, D atau lihat paralel yang lainnya gitu ya. Nah, untuk yang awam-awam inilah yang akhirnya karena terlalu ribetnya Injil ini. Bukan terlalu ribet, Bu. Dari... Jadi gini, ini mumpung ada Mr. Apologet, Bu. Mumpung ada Mr. Apologet, saya kasih kesempatan bagaimana ilmu kalam itu jauh lebih ribet. Silakan Bro Mr. Apologet, saya kasih kesempatan 5 menit untuk menerangkan bagaimana ilmu kalam jauh lebih ribet. Sebentar ya Bang Panji, setelah Mr. Apologet 5 menit, saya silakan Bang Panji untuk bernarasi. Ya, salam semuanya. Ya, salam. Ngomong-ngomong, gunakan 5 menitnya ya Bro ya, silakan Bro. Bang Apologet. Ini Muslim atau Kristen Bro? Aku jelaskan. Bu Toko Palu Gada ini Muslim. Jadi silakan Bro Mr. Apologet, tolong bagaimana antara Tritunggal dengan ilmu kalam itu jauh lebih mudah dipahami Tritunggal. Silakan Bro Mr. Apologet. Jadi gini, kalau Tritunggal itu sederhananya seperti yang udah Bro Jack Citra tadi jelasin, bahwa Bapa itu sebagai al-wajibul wujud, di dalam dirinya sejak kekal ada firman-Nya dan rohnya. Itu yang kami percaya dalam kekristenan. Kita tidak boleh memisahkan itu, ya.
Tapi kita bisa membedakan mana Bapa, mana Firman, mana Roh Kudus. Ya. Nah, ini berbeda dengan ilmu kalam Islam. Kalau bicara soal keesaan Allah, itu Anda tidak bisa melepaskan dari namanya ilmu kalam atau menjelaskan dari ilmu tasawuf. Kalau dari ilmu kalam itu ilmu akidah Islam. Nah, dalam akidah Islam itu ada beberapa cara dalam menjelaskan tauhid, ya, keesaan Allah. Ada yang menggunakan sistematika tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada yang menjelaskan dengan sistematikanya sifat 20. Ya. Sifat 20 misalnya Allah wujud, qidam, baqo, mukalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ya. Kemudian ada kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian ada sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, itu 20 sifat ya. Nah, ketika kami menjelaskan Allah yang Esa, itu kami hanya menggunakan 3, yaitu Bapa, Firman-Nya, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Nah, bagaimana dengan Islam ketika menjelaskan zat dengan sifat? Ya. Zat dengan sifat ini berbeda atau tidak? Nah, kalau sebelum Ahlus Sunnah itu muncul, ada namanya aliran Mu'tazilah. Mereka menolak penisbatan sifat pada Allah. Kenapa mereka menolak? Karena kalau Allah itu disifati dan sifatnya itu sama-sama qadim, sama-sama kekal abadi, maka bukan hanya Allah yang qadim kalau begitu, sifat-sifatnya juga qadim, sedangkan sifat Allah berbeda dengan Allah. Kalau begitu ada sifat yang qadim dan ada Allah yang qadim. Tetapi Ahlus Sunnah memahaminya bahwa sifat Allah yang qadim itu, qaimah bil zat itu tidak terpisah dari zat Allah yang qadim. Tapi mereka tetap menganggapnya itu sebagai satu. Bisa dibedakan tapi juga tidak bisa dipisahkan. Itu sama dong dengan Tritunggal. Gitu loh. Mereka membedakan sifat dengan zat. Tapi mereka juga mengatakan bahwa tidak bisa dipisahkan. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Seorang tokoh ilmu akidah. Kalau Anda baca akidah Islam, akidah tauhid Islam, ada 2 tokoh besar yang menjadi mazhab yang diikuti oleh Sunni atau aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Sifat Allah itu bukan Tuhan, bukan juga selain Tuhan. La hiya huwa wa la hiya gairuhu. Katanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. La hiya huwa wa la hiya gairuhu. Bukan dia dan bukan juga selain dia. Nah, saya jelaskan dari konteks kekristenan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti berbeda dengan Allah Sang Bapa itu, tetapi firman itu juga adalah Allah, berarti dia sama. Satu hakikat. Gitu dengan Bapa. Dalam hal apanya samanya? Dalam hakikatnya yang dipahami orang Kristen. Dalam hal apanya dia berbedanya? Dalam hal hipostasis atau realitas konkretnya atau pribadinya. Gitu loh. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Keren. Ya. Tritunggal itu gampang. Gitu loh. Betul. Jadi sederhananya seperti itu. Beda dengan ya sifat 20 juga sama. Ya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan juga, gitu loh. Jadi kalau menurut Sekarang sebentar Mister, aku tanya supaya menajamkan nih. Ini masih 1 menit ya, 1 menit ya. Jadi menurut sifat 20 itu menurut Mu'tazilah 20 sifat itu masing-masing kan kodim ya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa akan ada 20 yang kodim, betul? Ya, bisa dibilang begitu. Berarti ada 20 Allah. Iya. Itu. Kalau begitu ada 21 justru. Ada 21 justru malahan. 21 ada dengan Allah sendiri. Dengan zat. Jadi ketika Bu Sifa ini belajar mengenai ilmu kalam, itu lebih pusing daripada Tritunggal, percaya kami. Karena ilmu kalam ini berusaha menjelaskan Allah itu, ya, tetapi di dalam konsep yang diberikan Imam siapa bro? Asy'ari ya? Abul Hasan Asy'ari. Nah, kemarin terakhir kita diskusi ya bro ya dengan Mas Eko ya waktu itu ya. Mas Eko saja dengan jujur mengakui
bahwa ini sebenarnya 11-12 dengan Tritunggal. Betul nggak, Bro? Iya, kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Iya. sebenarnya hampir mirip. Hampir mirip gitu Bu Siva. Jadi Ibu mungkin bisa buka debat kami terakhir atau diskusi kami ya, bukan debat karena itu kemarin tuh dalam bentuk diskusi ya. Ibu coba buka di Citos Apologet atau Mister Apologet ya, kan kami punya channel yang berbeda. Itu ada rekamannya, Ibu bisa cek bagaimana Mas Eko dalam kaidah ini mengakui bahwa sebenarnya Tritunggal dengan ilmu kalam itu 11-12. Bedanya di dalam ilmu kalam Allah itu ada sekitar 20-21 tadi. Tunggal Awalnya ya lah. sifat. Multitunggal ya. Kenapa? Iya, awalnya tuh iya betul. Kenapa? Multitunggal. Multitunggal. Kalau kita kan Tritunggal. Iya. Nah, awalnya tuh sebenarnya cuma 7 ya. Nanti di Ya. zamannya Imam Sanusi abad ke-17 itu dirumuskan ada sifat wajib, mustahil dengan jaiz. Sifat wajibnya apa tadi yang 20 sifat tadi. Mustahilnya adalah kebalikan dari 20 sifat. Misalnya kalau Allah wujud berarti kebalikannya mustahilnya adalah tidak mungkin dia tidak wujud gitu loh. Kalau lawan kata dari wujud itu ada Adam, artinya tidak tiada gitu. Kemudian kidam lawan katanya hudud baru. Kidam itu artinya dahulu. Oke. Mukhalafatul hawadisi lawan katanya Muhammad salah satu liwal hawadisi. Artinya kalau dia itu tidak serupa dengan makhluknya dan kebalikannya adalah dia serupa dengan makhluk. Oke. Aku supaya adil ya, Mr. Apologet. Sekarang itu depending dulu ya. Aku minta maaf nih. Ini Mas Panji mau kasih pertanyaan atau dia mau kasih pernyataan. Minta teman-teman bersabar ya. Nanti ini sebagai pancingan aja yang disampaikan Mr. Apologet supaya penasaran dulu. Oke ya. Silakan Bang Panji, saya kasih kesempatan untuk Anda. Halo Bang Panji. Ya, silakan. Ngomong Panji. Tadi kamu ngomong soal 1 tadi, silakan ngomong. Ya, silakan Bro Panji. Halo Bro Panji. Saya jawab nanti. Dia Panji masih di mute-nya buka. Iya, mute-nya dibuka. Panji. Iya betul, Panji. sifat kodim. Oke, kalau Bro Panji tidak mau bernarasi, ya udah. Bro Mr. Apologet mungkin bisa terangkan lagi nggak? Saya udah kasih kesempatan loh kepada Bro Panji loh. Dina, sering main sini lah Dina. Ini ada Gurunda Mr. Apologet ini. Loh, aku nggak turunkan dia ya sama sekali ya. Dia sendiri yang sudah turun. Itu aja lah Bang, aku pengen tanya karena gini. Maaf ya, kenapa aku bertanya tuh karena banyak teman-teman aku terus terang mereka non muslim, mereka dari Madinah ini itu gitu kan. Nah, mereka tuh terkadang ada kegelisahan karena aku termasuk bisa dibilang psikiater online. Aku itu kalau bisa sebentar. Maaf Bu. Kok saya dituduh nge-mute ya? Maaf Bu. Ini nggak bener nih. Bro Panji silakan naik. Saya tidak mute Anda. Oh, malah 400 yang mau naik. Aduh, nggak bisa gitu dong. Oh, aku dibilang nge-mute. Silakan Bro, naik. Saya persilakan Bro naik. Aku nanti dikira fitnah dong. Saya tuh bicara sama Billy ya. Saya sampai bilang sumpah kamu berani mati hari ini, berani? Saya bilang sampai di titik seperti itu loh, untuk jaga bahwa saya jujur. Saya 2 kali, yang terakhir itu sama itu silakan naik. Saya persilakan Anda naik. Ini Anda nggak minta permintaan loh ini Bro. Silakan, nih aku undang ya. Udah aku undang. Ini Bro, tolong lihat di Telegram ya, aku ada kirim buku, tolong dibukain tuh. Nanti jawab dia pakai buku itu. Oke. Kayak gini ya. Oke. Jadi salam untuk semuanya di sini. Jadi tadi waktu saya kena yang mute itu dari host. Jadi aku nggak bisa buka di sini. Gini Bro. Saya konfirmasi dulu. Kalau saya mute, kenapa? Saya tidak mute lagi, Bro. Saya cuma mute sekali karena tadi suaranya berisik. Setelah itu saya tidak mute. Anda bisa buka.
Anda bisa buka mute-nya. Saya Iya. tidak mute sama sekali, not at all. Sekarang tolong Anda silakan bernarasi. Saya di sini jujur, saya nggak mau aneh-aneh. Silakan bro bernarasi. Saya kasih kesempatan. Tolong pada esensinya. Oke, siap. Oke. Jadi, ya perkenalkan saya dari aliran surgawi. Jadi saya mau menekankan di sini Alkitab tidak pernah menekankan Tritunggal dan ada namanya kata dari Tritunggal. Sebentar, Jadi, Bro Panji Kristen atau Muslim? Allah, saya dari aliran surgawi. Tetangga saya malah dari aliran nerakawi, bro. Enggak, maksudnya Kristen atau? Enggak apa-apa. Bro, Kristen saya atau? dari aliran surgawi. Mungkin kalian baru tahu. Iya, baru tahu ya. Karena Kristen, kalau Kristen itu baru ada. Islam kamu udah dari surga ya? Ada. Sejak kamu agama surga. Dari aliran surga. Belum dari surganya, baru alirannya aja, Pak. Kamu pakai Alkitab siapa? Alkitabnya terjemahan LAI. Aliran dari surga. Kamu pakai Alkitabnya mana? Hah? Enggak. Sorry. Aku minta maaf Bro Panji. Aku tidak bermaksud mentertawakan, tapi tolong itu yang di bawah itu pada ketawa semua, Bro. Sekarang silakan Bro, tolong jawab dengan yang relate aja lah, dari Kristen atau Islam. Silakan gitu aja. Please, kumohon supaya kita bisa langsung ke dagingnya, ke ilmunya. Dari aliran surgawi, Pak. Mute ayah. Jangan ketawanya kedenger. Aduh, kasihan di bawah itu kamu dihujat loh, Bro. Kasih turunkan pakai anak. Enggak apa-apa. Karena kami memang dari aliran surgawi dan aku mau memberitahukan kepada kita semua di sini. Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Jadi jelas di situ Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada Bapa dan tidak ada Anak dan tidak ada Ibu. Bentar. Yesaya 9 ayat 5. Gak ada, ini anak, bukan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tadi Anda baru mengatakan tidak ada Bapa, di sini ada Bapa yang kekal. Gimana ini? Bagaimana? Bapa yang Bapa itu adalah Yesus sendiri, bukan Bapa yang tidak pernah datang ke bumi. Kalau dari paham Tritunggal, Bapa itu tetap di atas dan Anak firman-Nya itu menjadi manusia. Itu tidak benar. Jelas dia akan disebut orang Bapa yang kekal. Itu jelas, Pak. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi. Oke. Bahwa anak itu akan disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu jelas. Jadi Yesus itu adalah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Jelas di dalam Yesaya 9 ayat 5. Oh, jadi Yesus adalah bukan Bapa ya, Bapa Bro, tinggal ya? di surga. Oke, jadi Yesus adalah benar Bapa sekali. itu udah ditekankan dalam Yesaya. Ditekankan Oke. dalam Yesaya 9 ayat 5. Ini thank you ya. Berarti ini jelas kalau Yesus adalah Bapa, sebenarnya gampang kok ngelihat oneness atau Tritunggal. Aku minta tolong deh Bro Panji, jangan pakai aliran surgawi lah, Bro. Nanti ada hilirnya juga loh. Ya, yang tidak berdasar. Pak Panji, kitab Anda cuma punya satu ayat ini atau ada ayat yang lain? Saya mau tahu dulu gitu. Soalnya Anda cuma punya satu ayat ini. Baik. Yang mana itu? Oke.
Silakan, Ya, silakan. masih ada Kalau saya, masih ada lagi yang lain yang mengatakan oke, begini. Pasti kalian sudah tahu tentang ini. Ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, di manakah Bapa itu? Bagaimana kami bisa melihatnya? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, sudah berapa lama aku bersama kalian? Kalian tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Di sini Tuhan menjelaskan bahwa dirinya adalah Bapa itu, tetapi masih di dalam daging untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Makanya Tuhan itu sering mengatakan Bapa, 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 dan Bapa. Itu untuk kemahakuasaannya. Karena dia hanya datang untuk menebus manusia sebagai daging. Dan dia akan kembali. Jadi jelas Yesus itu adalah Bapa sendiri. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Itu Yesus Kristus yang maha kuasa. Jadi jelas Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi ketika menjadi manusia dikatakan gelarnya sebagai anak. Bapa gelarnya sebagai penguasa. Karena dia menjadi manusia, makanya dia harus mengatakan kepada manusia, harus menyembah Bapa. Semuanya dari baik. Bapa. Nah, seperti itu. Oke, saya boleh bertanya nggak ini? Bagaimana Anda menjelaskan ini? Yohanes Boleh. 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah Coba engkau baca. memegang aku. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergi kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Di sini Yesus pergi kepada Bapakku. Kalau Yesus adalah Bapa, Yesus mau pergi kemana ini? Nah, jelas Coba di situ dikatakan Bapakku. Artinya dia sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya itu, dia berada di dalam keadaan manusia. Dan dia sama dengan ini manusia, dikatakan anak. Saya gantikan ya, berarti begini ya. Aku akan pergi kepada aku, dan aku kepada aku, dan aku Tidak bisa seperti itu. Allah. Tidak bisa seperti itu. Karena dia di dalam daging. Jadi menjelaskan dirinya di dalam daging dan sebagai penguasa. Dia benar-benar menjadi daging. Makanya dia mengatakan Bapakku. Jadi dia dirinya yang dalam keadaan manusia itu sama dengan manusia yang lainnya. berarti ada keterbatasan dong kalau jadi manusia. Jelas ada keterbatasan, tapi kemahakuasaan Tuhan itu ada di dalam kepribadian manusia itu. Dia dibatasi oleh jasmani itu. Anji, kalau di saat yang kemanusiaannya kamu sebut anak. Yang anak itu kemanusiaannya ya? Oh benar iya. sekali, karena dia tugasnya untuk menebus. Coba buka Ibrani 1 ayat 3. Coba dibuka. Jadi kemanusiaannya itu anak ya? Benar. Kalau Bapa itu sebagai penguasa. Oke. Ibrani 1 ayat 3, coba buka. Bapa penguasa. Ayat 2 dulu. Dari ayat 2 dulu. Oke, bentar ya. Sebagai penguasa. Baca mulai ayat 1, 2 dan 3. Pusing sekali. Tak bisa masuk akal pikiranku. Maaf ya. Tidak terjawab ternyata. Jadi anak-anakan ini berarti manusianya gitu ya. Oke, baca ya. Benar sekali. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti anaknya manusia ya? Ya? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh siapa nih anak? Oh, berarti anak ini manusia nih yang menciptakan alam semesta, saudara-saudara, telah menjadikan alam semesta. Haleluya. Berarti jadi begini, penjelasan ini jangan dulu dikatakan seperti itu. Kita harus membedah ayat ini. Dengan perkataanmu, anak itu artinya manusia. Anaknya itu artinya
Allah menjadi manusia dalam rupa berarti manusia. kemanusiaannya ini menciptakan alam semesta kan? Menurut Ibrani 1 ayat 2 tuh. Karena dia Alfa dan Omega. Dia adalah Alfa dan konsekuen dengan Omega. perkataannya tadi. Tadi katanya kemanusiaannya itu anak. Bapaknya itu yang ilahinya. Makanya ya. Oke, Maksudnya Bro Panji begini, Bro makanya Panji. jangan Sebentar, Bro dulu Panji. Saya izin berpikir. ya, saya izin. Aku bukan maksudku gimana nih. Tapi sekali lagi ya. Aduh, Bunda malah turun Silakan. nih. Sebentar. Sayang nih Bunda. Bunda toko buka Bunda Siva. Naik dulu dong Bunda. Aku pengen Bunda ini deh. Bentar, tak undang lagi ya Bunda ini ya. Gini, aku minta maaf nih Bro. Jadi jelas itu. Perkataanmu aku tadi minta tidak maaf. konsisten kamu. Ya, tapi gini, aku tidak mau memperpanjang ini ya antara oneness dengan Tritunggal. Aku minta maaf nih Bro Panji. Sekali lagi aku Tuntaskan minta maaf. dulu. Tidak. Kalian Room tidak saya ada memang dalam sudah Alkitab itu berhati-hati Tritunggal, tapi untuk di dalam room membuat-buat. saya tidak akan mengakomodir debat dengan Unitarian dan debat dengan oneness. Aku minta maaf. Kalau di room lain saya Anda bisa itu berdebat tidak dengan Anda. mengizinkan karena Anda Tetapi di tidak ada tempat saya kebenaran di memang dalam tidak bisa. Tritunggal. Ya, itu Tritunggal Anda itu tidak silakan, ada saya dibuat oleh persilahkan. manusia Tapi biasa. tolong hargai, setiap room Anda punya tidak aturan mau sendiri. berdebat, Anda tidak mau berdiskusi, itu jelas Saya bahwa bisa Anda berdebat tapi di tidak luar memiliki room ini. kebenaran. Saya mau di luar room ini saya mau berdebat. Anda mau ke FIC sekarang? Jelas Kita bisa itu berdebat. tidak ada Tritunggal. Ya. Kalau saya Tritunggal itu buatan manusia. antara oneness, aduh, Bunda malah turun lagi nih. Turunin aja bro, turunin aja bro. Kita sebenarnya aku juga malas debat sama Anas. Ya, aku minta maaf ya Bro Panji. Iya jelas, karena kalian nggak mau. Bukan, kamu tuh makomnya belum nyampe. Ya. Jadi aku minta maaf Bro Panji ya. Aku bukan tidak mau berdebat ini. Memang kalau kita internal, saya hanya mau berdebat dengan oneness dan Unitarian, tapi internal kita di Zoom kita sendiri, di Zoom. Saya tidak mau di tempat seperti ini. Saya percaya kita semua punya ini ya, room kita punya aturan masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Bu Siva, naik dong Bu Siva. Kita belum selesai. Oh, oke. Ada voice call. Siap Bu Siva. Oke, aku minta maaf ya. Oke. Thank you. Ini cuma sekedar ini aja ya. Buatan manusia. Alkitab juga buatan manusia kok. Jangan dipakai, Pak Panji. Besok-besok buang aja Alkitabnya. Gak usah dipakai ya. Ini udah pacarmu banget ya bro. Pacarmu banget ya nak. Ini udah gayanya itu gaya pacarmu banget itu si Rion. Udah buang. Buang aja. Cakep. Cetak sendiri kitab lo. Cetak sendiri kitabnya. Ini buatan manusia. Orang Tuhan mau aja manusia kok. Iya. Tadi Ibrani 1 ayat. Dia nggak jawab konsekuen. Tadi ku tanya kan, berarti anak itu kemanusiaannya, ya. Nah, kirain ku tunjukin Ibrani 1 ayat 2. Oleh anak Allah menciptakan alam semesta. Oh, berarti manusia yang ciptain alam semesta. Nggak terima dia. Ini ya. Ini kalau kita juga ini dari Textus Receptus ya, dan kita tahu Textus Receptus itu dia mengambil dari termasuk diantaranya naskah-naskah Latin kuno ya, karena 1 Yohanes 5 ayat 67 ini terdapat di naskah Latin kuno. Nah ini kan Tres, Eisen, Amy, ketiganya adalah satu. Jadi apa? The Father, Bapa, and the Word, Firman, and the Holy Spirit, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Apa? Trace, Eisen, Amy, ketiganya adalah satu. Oke, aku cuma mau bilang itu aja. Aku nggak mau perpanjang. Kalau aku debat dengan teman Muslim, lebih baik aku habiskan waktuku untuk debat dengan teman Muslim, diskusi dengan teman Muslim. Kalau mau internal, saya maunya kita di itu. Nah ini ada Pak Sudianto. Siapa beliau? Halo, selamat malam Pak Sudianto.
Selamat malam. Iya, boleh Sehat perkenalan? selalu. Terima kasih, Bapak Kenal. juga. Kalau boleh tahu, Bapak dari Muslim atau Kristen? Maaf nih. Muslim sejati. Oh, siapa? Ada yang mungkin Bapak ingin tanyakan tentang kekristenan? Saya persilakan. Mau nanya, Pak. Oke, monggo. Menurut kalian, agama itu apa? Oke, Konsep agama menurut kalian apa? agama ya Pak ya. Sebentar ya, saya kasih kata agama. Ya. Halo. Iya ya, sebentar. Saya bukakan bahasa aslinya ya Pak ya. Saya bukakan bahasa aslinya. Oke. Ini ya, saya bukakan dalam bahasa aslinya. Bentar. Saya open. Oke. Pak Ben-Hur mau naik? Ini sudah saya terima loh, sudah saya accept loh. Oke ya. Sebab kamu telah mendengar tentang Pak Ben-Hur, naik apa Ben-Hur. batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Gimana? Pak Ben-Hur, naik Pak Ben-Hur. Nah, kita buka ya dalam bahasa ininya. Beyond measure persecute the religion. Nah ini kata agama nih. Nih. Religion ini Judaismos ya, dari kata Judaizo ya, dan dari kata apa namanya? Nah, jadi tidak berupa sebuah yang disebut agama yang seperti kita pikirkan sekarang, Pak. Kalau kita arti agama itu kan kacau. A itu berarti tidak kacau. Jadi agama itu berasal dari artinya tidak kacau. Nah, tetapi yang dipahami pada masa Yesus pada waktu itu bicara mengenai baik itu adat istiadat Yahudi, baik itu kebudayaan Yahudi, baik itu hubungan mereka dengan Tuhan di dalam keyudaisan, keyahudian. Makanya disebut apa? Judaismos. Ini Pak Ben-Hur kok naik turun nggak bisa ya? Oh nih, ini ada Pak Ben-Hur, dia juga berkapasitas menerangkan ya. Sebentar, sebentar. Aku izin ke toilet sebentar. Pak Ben-Hur saya besarkan ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sudianto yang menanyakan agama. Sorry ya, aku minta tolong sebentar. Aku harus ke toilet. Ya, salam semuanya. Salam Pak. Salam, selamat malam Pak. Malam. Ya. Agama ya Pak ya. Agama itu apa? Konsep agama itu bagaimana sebenarnya? Baik, saya jawab Pak. Agama biasa juga disebut dengan religi. Ya. Religi itu diambil dari bahasa Inggris religious. Nah, religious itu diambil Pak ya dari bahasa asal katanya adalah religio atau relego. Nah, berasal dari akar katanya itu. Apa yang dikatakan? Itu pertama kali istilah relego itu dicetuskan oleh salah seorang filsuf dan negarawan Romawi bernama Cicero. Dia berlahir hidup di antara tahun 106 sebelum Masehi sampai tahun 43 sebelum Masehi. Bernama Cicero. Nah, dia mengatakan demikian dalam bukunya berjudul Concerning the Nature of Gods. Bahasa Indonesianya itu kita coba translate pakai bahasa Indonesia. Judul bukunya tentang sifat ilahi. Dia mengatakan demikian Pak dalam bukunya tersebut. Mereka yang rajin mengamati dan mengulang-ulang seolah-olah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyembahan para dewa disebut relego. Membaca ulang atau memilih lagi. Jadi orang yang
rajin mengulang-ulang, mengamat-ngamati, itulah arti dari kata relego, Pak. Iya. Jadi mengulang-ulang atau mencari dengan mengamat-amati. Itu arti kata. Jadi kalau kita hubungkan dengan arti itu, ya, agama adalah bagaimana orang mencari Tuhan, mengenal Tuhan Sang Pencipta, begitu Pak. Kalau kekristenan kita bukan agama, karena di kekristenan adalah pengikut Kristus, itu asal kata Kristen, pengikut Kristus. Nah, bagi kekristenan, karena di ayat Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, di awal-awal waktu Allah berhubungan dengan ciptaannya yaitu manusia, dan manusia jatuh ya ke dalam dosa, Allah berkata, "Di manakah engkau, manusia?" Artinya di kekristenan itu mengatakan kita tidak mencari Allah. Allah lah yang mencari manusia. Allah lah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Gitu Pak. Jadi Kristen bukan mencari Allah, tapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kekristenan. Itu Pak. Jadi kalau agama tadi mengulang-ulang, mengamat-ngamati, dan dari kata itu menjadi mencari Allah. Itulah agama. Iya. Iya. Gitu Pak. Oke, begini Pak. Ada yang harus saya garis bawahi di sini. Ya. Itu kata Kristen tidak mencari Tuhan. Iya. Tapi Tuhan yang mencari umatnya Tuhan, yang terhilang. Tuhan yang mencari. Pendapat saya, alangkah rendahnya Tuhan itu. Oh, itu menurut Bapak? Iya, itu pemahaman saya. Alangkah rendahnya. Yang berikutnya. Kalau pemahaman kita, sebentar Pak, saya tanggapin ya. Iya. Kalau di kekristenan bukan rendah. Itu bukti adalah Allah Maha Kasih. Dan bukti keberadaannya. Bukti dia ada, dia menyatakan dirinya. Bukti dia mengasihi, dia menyatakan dirinya. Begitu Pak. Oke. Yang berikut, keterkaitannya dengan agama. Untuk mengenal Tuhan. Itu pasti ada cara-cara atau tuntunan yang mengantar kita kepada Tuhan. Bukan begitu, Pak? Ada tuntunan. Nah, menurut pendapat saya, ketika saudara-saudara saya dari Kristen mempertuhankan Yesus dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, pengikut ya Pak, pengikut ya, sampai dikatakan Kristen kan pengikut. Ya, pengikut. Itu yang saya pertanyakan di sini, apakah umat Kristen itu sudah benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Kristus? Baik, saya jawab ya Pak ya. Ya. Oke. Kekristenan bukan mengajarkan tuntunan. Kekristenan mengajarkan yang terpenting adalah keselamatan. Itu inti dari kekristenan. Keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi bukan tuntunan Pak. Keselamatan. Nah, pertama kali itu inti kekristenan adalah keselamatan. Makanya di 1 Korintus 15 dikatakan ya, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Jadi kenapa dikatakan demikian? Karena Kristus harus bangkit, yang kemarin kita rayakan. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu adalah jaminan bagi keselamatan kita. Karena di perikop 1 Korintus 15 itu berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita, umatnya. Nah, inti dari kita percaya kebangkitan kita di surga nanti, itu karena kebangkitan Kristus. Jadi, sekali lagi, kekristenan, inti dari kekristenan sesuai 1 Korintus 15 tadi adalah keselamatan. Itu Pak. Nah, kemudian pertanyaan Bapak bahwa apakah kita sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus? Jelas, karena Yesus sudah menyatakan dirinya ya 2000 tahun yang lalu
Dan kemudian juga bukti penyataan pewahyuan Kristus itu adalah melalui firman-Nya. Segala tulisan yang dinafaskan oleh Allah di 1 Timotius 3 ayat 16, ya, dia menyatakan juga dirinya pewahyuan secara khusus bagi kami orang Kristen itu melalui kitab suci, yaitu Alkitab. Dan itu adalah segala yang diilhamkan, dinafaskan oleh Allah, ya, bahasa aslinya itu dinafaskan. Nah, itu kita mengikuti karena kita punya Alkitab, firman yang hidup itu, dan kita memahami itu, mengikuti. Yesus diperintahkan juga, dia adalah contoh teladan kita. Jadi itu Pak, kita sudah mengikuti, dan kita mengikutinya dia dengan mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia. Demikian Pak. Dan kita percaya seperti yang diajarkan oleh Kristus, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa memiliki firman dan Roh Allah. Itu yang diajarkan oleh Yesus Pak. Demikian Pak. Oke. Jadi kalau begitu, terlepas dari semua itu, dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu adakah yang sudah dituntun oleh dasar kita berbuat agama itu dari mana? Kalau Yesus tidak memberikan petunjuk tentang itu. Ya, sudah. Ya. Ada Pak, ajaran kasih. Makanya Yesus berkata, ya, di Matius 23 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Itu contoh Pak. Iya Pak. Jadi, mengasihi. Kan kita sudah dalam ruang lingkup beragama, mengasihi. Tentulah ini kalau kita mau, contohnya Kristen kan termasuk juga ibadah, ya, beribadah. Sama seperti saya di Muslim beribadah. Kalau kita di Muslim itu mau beribadah, ada tuntunan, ada yang mengatur kita. Nah, kalau di Kristen, tuntunan selama ini yang dipakai untuk jalan beribadah itu dari mana sumbernya itu? Dari Alkitab semua Pak. Diajarkan hal berdoa, misalnya saya bacakan Pak ya. Itu berdoa ya, misalnya hal berdoa sebentar ya. Hal berpuasa, itu ada. Ibadah juga diajarkan Pak. Misalnya ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, khusus dan berkenan kepada Allah. Itu ada ayatnya Pak. Itu adalah ibadah yang sejati di Roma 12 ayat 1 ya. Itu ibadah inti daripada ibadah itu Pak. Mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita, itu sebagai ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian mengenai tadi yang misalnya cara berdoa, berpuasa, misalnya berdoa, jangan kamu berdoa di pinggir-pinggir jalan, jangan kamu berdoa di perampatan, jangan kamu berdoa suaramu keras-keras supaya didengar orang. Nah, tapi kamu harus berdoa, masuklah dalam ruangan, tutuplah pintu dan berdoalah dengan kusuk kepada Bapa di surga, ya, karena Bapa mendengar dari hatimu yang terdalam. Bukan karena kita berkoar-koar atau bersuara atau menyombongkan di depan orang, itu dilarang. Kemudian demikian juga misalnya hal berpuasa. Kita nggak boleh berpuasa itu kita menunjukkan aku berpuasa loh. Ya, di Kristen itu nggak bisa. Malah diminta supaya kita jangan berpuasa, jangan kita menunjukkan kalau kita itu berpuasa. Kemudian diajarkan juga misalnya hal memberi. Jika kamu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Jadi jangan sombong-sombongkan kamu memberi, jangan kamu sombong-sombongan. Seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Pak, ada tuntunannya Pak.
Oh begitu ya, ada tuntunannya juga. Ada, Pak. Cara berdoa ada, doa Bapa kami, beginilah kalau kamu jika kamu berdoa, Bapa kami yang di surga. Kalau begitu, kalau Yesus berdoa Bapa kami, terus logikanya Bapaknya siapa? Bapa di surga. Bapa di surga, dia berdoa di dunia. Dia berdoa, ya dia berdoa di mana-mana. Yesus ada di mana-mana, Pak. Iya. Dia dalam Bapa, dia satu dengan Bapa. Kalau dia Tuhan, Pak. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus berdoa lagi? Karena dia punya Bapa dan dia menunjukkan kepada kita, memberi contoh kepada kita. Itu kan tadi Bapak tanya tuntunan. Yesus adalah teladan yang sempurna. Yesus diajarkan supaya kita juga mengikuti Yesus sebagai teladan yang sempurna, salah satunya dengan berdoa. Itu bukti bahwa dia taat kepada Bapa dan kita diminta taat juga kepada Allah kita. Gitu, Pak. Logikanya begini. Kalau Yesus itu berdoa, Pak, dia masih menggunakan kata Bapa. Berarti logikanya masih ada yang di atasnya Yesus, alias yang menciptakan Yesus. Kan begitu. Nah, itu logikanya Bapak. Di Alkitab tidak berkata begitu. Ya. Gitu. Begitu. Di Alkitab tidak berkata begitu. Nah, itu logikanya Bapak. Gitu. Coba mungkin bahas apa? Apologetik, Mister Apologetik, compare gitu. Aku nggak ini. Bro, silakan bro. Ya, bro. Bicara soal berdoa, Pak. Dalam Alkitab berdoa itu bukan berarti semuanya adalah permintaan. Bukan berarti hanya permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Tapi doa itu adalah komunikasi. Kalau doa itu Bapak katakan bahwa itu berarti yang lebih rendah meminta kepada yang lebih tinggi, maka Allah juga pernah berdoa pada Nabi. Dia bersolawat untuk Nabi, Pak. Berarti Allah meminta kepada Nabi begitu. Ketika Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, berarti Allah meminta kepada Nabi begitu. Kalau berdoa itu, Pak, berarti kalau Nabi itu termasuk hamba. Dia tetap berdoa. Iya, Allah bersolawat yusalluna ala Nabi. Dia bersolat. Iya. Iya itu. Berarti apa? Allah berdoa pada Nabi gitu. Itu keistimewaan, Pak. Oh, kalau seperti istimewanya. Ya, berarti Nabi Allah berdoa kepada Nabi ya. Di situ, Pak. Allah itu salawat. Salawat, Pak. Iya. Salawat. Kata yusoluna itu dari kata apa, Pak? Salat kan? Akar katanya. Ini maksudnya yang di Islam. Iya. Saya tanyakan yang di Kristen tadi. Loh, saya udah jawab tadi bahwa doa itu bukan hanya berarti permintaan dari yang di bawah kepada yang lebih tinggi, tapi doa itu adalah komunikasi, Pak. Iya. Betul. Saya kan tadi yang dijelaskan. Saya tanyakan, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia mau berdoa kepada siapa? Dia mau berarti kalau dia berdoa kepada Bapa, logikanya dia bukan Tuhan. Udah saya bilang tadi bahwa doa itu artinya komunikasi, bukan hanya sekedar permintaan, Pak. Iya. Kalau Yesus sejak kekal sebagai Kodim Azali, dia adalah sebagai firman Allah. Jadi hubungan Allah firmannya dengan rohnya itu adalah hubungan yang sifatnya relasional, ya. Gitu loh, Pak. Jadi ada komunikasi. Nah, ketika Yesus berdoa waktu dia berinkarnasi sebagai manusia, dia berdoa. Jelas dia berdoa kepada Bapa. Kenapa dia berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaannya? Dia berdoa. Bahkan dikatakan bahwa dia telah taat, belajar taat dalam kemanusiaannya itu. Taatnya kepada siapa? Kepada Bapa di dalam kemanusiaannya itu. Terus Bapaknya di mana pada saat dia berdoa? Bapa tetap ada di surga, di dalam bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Dalam surga. Terus si Yesus di dunia. Berarti logikanya dia berdoa kepada yang di surga. Kan begitu? Ya emang kenapa? Iya, itulah yang ada di bumi, Yesus yang ada di bumi itu dalam hakikatnya sebagai manusia, tapi hakikatnya dia sebagai firman Allah, dia tidak pernah terpisah dengan Bapa, Pak.
Kalau logikanya kalau seperti itu, Pak, kan ini katanya berdoa. Berdoa itu dari hamba kepada Sang Pencipta. Yesus berdoa, berarti dia berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Ya, kita kan pahami dulu Pak secara kristologinya ya. Ya. Sudah dibilang tadi bahwa berdoa itu artinya komunikasi, Pak. Kalau Bapak katakan berdoa berarti meminta, berarti Allah meminta kepada Nabi gitu. Sama. Allah dengan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Yusholuna ala Nabi. Kata yusoluna itu kan artinya dari kata sholat, Pak. Berarti Allah sholat kepada Nabi gitu. Berselawat, Pak. Berselawat. Iya, berselawat. Selawat artinya apa, Pak? Berselawat, salawat Allahumma salli. Itu salawat, Pak. Bukan sholat itu. Bapak pahami coba tuh akar katanya, Bapak buka. Arti akar katanya dari mana? Bersolawat, Pak. Iya, Allah tidak pernah itu... sholat. Allah tidak pernah sholat kepada Nabi, tapi Allah bersalawat, bukan sholat. Pak Budianto, Pak Sudianto dan Bro Mr. Apologet ya. Aku minta maaf nih. Aku mentok tinggal waktu 1 jam ya. Silahkan dalam 1 jam ini saya juga ingin belajar apa itu bersolawat tadi. Boleh nggak ini kita sempitkan maknanya masalah bersolawat? Gitu. Begini Pak. Biar tidak ngawur ini pembicaraan, Pak. Kita tuntaskan dulu. Saya kan masuk di sini. Saya mau bertanya. Saya akan jelaskan sebentar. Sebentar aja, nggak sampai 5 menit. Ini gampang banget sebenarnya kalau bagi kami ya. Tapi saya penasaran sih tentang bersolawat tadi. Begini Pak, maksud saya kenapa saya tanyakan? Saya akan jelaskan kenapa Yesus berdoa. Oke, ini kelihatan ya Pak catatan saya ya Pak ya. Oke, saya tanya dulu nih Pak Sudianto. Menurut Bapak, roh Bapak adalah Bapak atau bukan? Ya. Oke, itu Bapak ya, Pak Sudianto ya. Betul? Ya. Saya tanya nih, tubuh Bapak atau bukan? Sama dengan Pak Sudianto bukan? Halo? Iya. Lanjut. Ya, jiwa Bapak atau bukan? Ya. Betul. Oke. Bapak ada berapa? Terus ini pertanyaannya hubungannya dengan ketuhanan ini. Nanti akan terjawab. Saya janji akan terjawab. Ya. Kurang dari 10 menit. Iya. Dalam nama Yesus. Tapi saya penasaran sama pertanyaan itu. Oke, menurut Bapak ada berapa? Saya hamba. Oh, bukan masalah entah hamba. Saya ruh, entah saya jasad. Bapak ada berapa? Bukan Bapak siapa? Berapa? Satu, okay, Pak. Baik. Berarti ketiganya ini adalah satu Bapak, betul? Ini apa semua tulisannya ini, Pak? Oh. Roh Bapak adalah Bapak, ya kan? Ya. Tubuh Bapak adalah Bapak, jiwa Bapak adalah Bapak. Berarti Ya. Bapak ada berapa? Bapak ada satu. Berarti kan Ya. ketiganya ini adalah satu Bapak kan? Iya. Oke. Ini ya, saya akan bicara Tritunggal dan Kristologi. Dua hal ini adalah basic keimanan kekristenan. Nah, saya akan terangkan Tritunggal sebentar itu, habis itu ke Kristologi. Kristologi ini akan langsung menjawab pertanyaan Bapak. Tapi sebelumnya Bapak harus paham framework atau sistematikanya dulu. Karena kalau tidak ada sistematika nanti ngawur. Gini. Jadi Tritunggal itu bicara di dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapa itu berdiam firman dan rohnya. Oke ya. Nah, tadi di dalam Bapak sebagai manusia itu berdiam jiwa Bapak atau firman Bapak dan berdiam roh Bapak. Ya. Roh Bapak adalah Bapak. Nih. Roh Pak Sudianto adalah Pak Sudianto. Wujud atau tubuh Bapak adalah Bapak nih. Jiwa atau firman Bapak dalam hati Bapak itu adalah Bapak. Tapi bukan tiga, melainkan hanya satu Bapak. Betul? Ini mohon maaf Pak. Mohon maaf saya potong dulu. Ini kalau begini keterangannya Pak. Bapak akan menjebak saya. Bapak samakan dengan Tuhan ini. Menjebak untuk apa? Saya hamba Pak. Jangan disamakan dengan begitu Pak. Jangan dicontohkan dengan begitu. Itu tidak layaknya itu.
Nggak bisa, Loh, nggak ini bisa. yang tadi saya bicara, ini bicara manusia, Konsep Pak. Saya bicara konsepnya manusia. ini konsepnya ini Tuhan ini satu. Kalau namanya Loh, Tuhan itu Esa ini Pak, satu. M ini apa, Pak? M itu manusia, Pak. Iya, manusia. Saya sebentar lagi mau menjawab ini loh, Pak. Saya mau menjawab mengenai kenapa Yesus berdoa. Kalau Bapak ini nggak selesai, saya nggak akan kejawab ke sana. Oke, lanjut. Ini Bapak kan minta saya jawab ini kan, makanya saya kasih tahu sistematikanya dulu. Di dalam diri Bapak, itu berdiam firman Bapak dan roh Bapak. Tubuh Bapak adalah Bapak, roh Bapak adalah Bapak, jiwa Bapak adalah Bapak. Ada berapa Bapak? Hanya satu Bapak. Demikian pula ya, ketiganya ini adalah Bapak yang satu. Oke ya. Nah, dari mana pattern ini berasal? Dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Nah, baru kita lihat. Di dalam wujud Allah yang kami sebut sebagai Bapa berdiam firman dan rohnya. Nah, roh Allah pasti Allah. Firman Allah pasti Allah. Wujud Allah adalah Allah. Tapi hanya ada satu, bukan tiga, melainkan hanya satu Allah. Satu Allah. Nah, kemudian ini adalah Tritunggal ya. Nanti Bapak mungkin bisa lihat rekamannya. Nah, sekarang saya akan bicara Kristologi. Ini untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa Yesus berdoa? Nah, firman, sang firman, dikatakan dalam Yohanes 1. Begini. Saya bukan bertanya kenapa Yesus berdoa. Iya. Logikanya kalau Yesus berdoa, kalau namanya doa pasti dari hamba kepada sang pencipta, Pak. Iya, saya akan menjawab itu, Pak. Ini saya catat ya. Dari hamba ke sang cipta ya. Iya. Ini kaitannya dengan yang awal saya bilang itu, Pak. Kaitannya dari awal saya bilang. Saya janji dalam nama Yesus saya akan jawab ini, boleh? Iya. Nah, begini Pak. Sistematikanya, saya sampaikan dulu sistematikanya. Iya, mohon maaf saya Pak. Saya tahu itu. Bapak bisa jelaskan itu, Pak. Tetapi terlalu jauh dari materi pertama. Jangan dulu terlalu jauh. Gini Pak, saya ini kurang dari 10 menit sebenarnya kalau Bapak mau mendengar. Oh iya, saya dengarkan saja Pak. Oke, terima kasih. Saya dengarkan saja. Tapi saya tidak mau berdebat di sini. Iya, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak dari tadi mau mendengar, mau memahami, kurang dari 10 menit ini udah selesai. Oke ya. Bro, dalam Yohanes 1. Ya, jangan Bapak paksakan pandangan Bapak di sini untuk kami mengikuti. Bukan mengikuti, Pak. Tidak mengikuti. Saya maunya kita kayak jangan terlalu jauh sehingga pembahasan terlalu melebar. Saya nanti akan jawab ini, Pak. Saya akan jawab ini. Saya akan jawab ini dengan clear. Bro, jawab singkat aja, Bro. Singkat aja jawabnya. Kalau dibilang tadi itu berdoa dari ciptaan kepada pencipta, maka Allah itu berdoa kepada nabi. Iya, itu kan nanti aku penasaran dengan diskusi itu, Bro. Jadi itu nanti Bro akan elaborasi di situ. Tapi aku selesaikan ini dulu, baru nanti Bro elaborasi sampai akar-akarnya di situ. Halo Tiara, shalom. Oke, aku nanti minta tolong Bro elaborasi yang itu ya, Bro ya. Halo Dek ya. Nah, sekarang gini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Nah, ini adalah firman. Tadi roh Allah adalah Allah, firman Allah adalah Allah, wujud Allah adalah Allah. Berarti firman yang adalah Allah, dia menjadi manusia. Maka di dalam diri Kristus, dia adalah sepenuh firman yang adalah Allah, dan dia adalah sepenuh manusia yang dalam natur kemanusiaannya. Nah, kenapa dia berdoa sebagai manusia, maka dia disebut hamba. Sebagai manusia dia disebut utusan. Sebagai manusia dia disebut guru. Sebagai manusia dia makan, minum, berdoa. Jadi ketika Bapak bertanya, kenapa Yesus berdoa? Bapak jawab, Bapak harus pahami dulu. Yang Bapak tanyakan itu natur kemanusiaannya atau natur keilahiannya. Nah, ini terjawab. Di dalam natur kemanusiaannya dia pasti mengalami. Oke, clear? Nggak sampai 10 menit kan? Sekarang saya minta tolong Bapak jelaskan ini. Silakan Bro Mr. Apologet. Ya, udah paham Pak. Jadi Yesus itu berdoa karena
dia berinkarnasi dalam menjadi natur manusia, ya dalam natur kemanusiaan kemanusiaannya. itulah Oke, dia sekarang berdoa pada tolong Bapa. bro, aku mau belajar nih, betul-betul. Silakan, aku mau dengar soalnya Coba soal 6 buka itu. tuh bro buka surah Al-Ahzab ayat 56. Oke, sebentar ya. Al-Azhar Buka di 56. quranhadits.com. Bentar ya. Maksudnya Quran dipakai untuk mendebat saya. Loh, Bapak mau berani bertanya harus mau ditanya dong, Pak. Maaf, Mas. Saya tidak menggunakan kitab Anda untuk mendebat Anda. Jadi Anda tidak perlu mendebat saya dengan Alkitab saya. Karena Bapak tadi nanya beda. Yesus berdoa itu dari kitab mana, Pak? Berarti nggak ada di kitab itu. Begini, ini kan kita ini berbahas mohon maaf, saya tidak meminta Anda mengungkap kitab Anda. Begitu. Tadi Bapak bilang Yesus berdoa itu, Bapak ambil dari mana? Bapak tahu dari mana? Hah? Loh, enggak usah. Saya tidak ambil dari kitab Anda, cuma saya logikanya ini. Kitab berarti jangan ditanya ke sini, Pak, kalau nggak di Alkitab. Nah, begini, saya tidak mau memperdebatkan Alkitab, Mas. Saya tidak mau memperdebatkan Alkitab. Yesus berdoa itu ada di Alkitab nggak? Enggak, begini, saya tidak mau. Iya, saya kan sementara Anda menjelaskan. Sementara Anda menjelaskan, saya tidak mendebat. Sebelum kita nanti pasti ini akan cuma timpang tindih. Aku nggak suka di dalam roomku seperti itu. Pak Sudianto, Bapak berkapasitas tidak menjelaskan pertanyaan dari Mr. Apologet tadi? Maaf, saya tantang langsung aja. Kalau Bapak tidak berkapasitas, nggak apa-apa. Bapak silakan sampaikan saja. Oke, saya nggak paham. Begini. Kalau Bapak paham, saya persilakan Bapak jelaskan tanpa Bapak berdalih. Kalau Bapak kurang paham, lebih baik Bapak sampaikan, oh saya kurang mengerti itu. Itu fair enough dan kami respect dengan itu. Begini, ini bukan masalah mampu dan tidak mampu, Pak. Ini masalahnya, kalau kitab saya pasti akan dibantah juga. Ya. Pasti akan dibantah. Bapak juga saya kasih kesempatan untuk membantah, Pak. Begini. Nggak perlu khawatir. Nah, begini. Satu ayat saja. Saya mau ngomong sama si Joy, Pak. Sebentar, Pak Sudianto, sebentar. Joy, kamu tadi bilang kami yang panik loh, Joy. Ya nggak? Joy, berani nggak kamu gantiin Pak Sudianto? Jawab. Joy, aku nggak mau takabur ya, Joy. Joy, aku nggak mau takabur. Kalau Joy memang kamu berkapasitas, tolong jelaskan. Pak Sudianto saya turunkan. Oh, kok begitu? Oh, sebentar Pak Sudi. Sebentar bro, sebentar. Begini, nggak usah. Pak Jaksita, begini ya. Kalau Bapak mau jawaban singkat, kalau nggak mau dijelaskan tadi ya, tapi jangan bawa bantah ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, itu kan ayat yang Bapak ambil itu kan kata doa. Kata doa itu ada dua kata, prosekomai, untuk berdoa atau untuk memohon. Ada juga yang berarti ekomai, atau meminta atau bersumpah. Nah, jadi jawabannya di situ kalau Bapak ngotot, yang nggak mau mendengar kita. Jadi di situ Yesus berdoa, artinya dia bisa juga diartikan dia bersumpah kepada Bapa. Siapa yang bisa bersumpah kepada Allah, Pak, selain Allah sendiri? Siapa yang bisa bernazar? Itu dari kata ekomai. Itu, Pak. Mantap, Pak Ben-Hur. Ngomong-ngomong soal sumpah ini menarik tadi nih. Tadi sudah Allah SWT kok bersumpah demi Tuhan itu, Pak. Nah. Coba Bapak buka dalam surah Al-Ma'arij itu, ayat 40. Surah Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 40. Surah 70 ayat 40. Coba buka Bro Jack. 70. Surah 70 ayat 40. Ayat 40. Oke. Aku buka kamera ya. Bentar. Oke, jelas Al-Ma'arij. Oh, ayo coba jelasin nih. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh ini kami pasti. Firman siapa ini, Bro? Allah dah. Aku di situ siapa? Oh, oke. Silakan Pak Sudianto. Aku tuh Allah.
Ya. Maka aku Allah bersumpah demi Tuhan Rob dia, ya. yang mengatur tempat-tempat terbit matahari. Nah, ini Allah bersumpah dengan Tuhan yang mana nih? Bahwa kami benar-benar maha kuasa. Pakai kata kami lagi tuh, Pak. Coba Bapak jelaskan itu nahwu sorofnya kata kami itu apa artinya, Pak? Udah nggak usah dipaksakan. Maksudnya ini di sini apa? Maksudnya di sini Allah bersumpah demi Tuhan yang mana lagi? Tuhan yang mana nih yang Allah ajak bersumpah ini? Terus, oke, ini hubungannya dengan apa yang dikasih keterangan tadi apa? Hubungannya apa? Ini tuh, ya Allah bersumpah demi Tuhan, berarti ada yang lebih tinggi daripada dia. Oke. Sekarang karena begini. Anda kalau bersumpah pasti bersumpah pada sesuatu yang lebih tinggi daripada Anda. Nah, ini Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ayo. Iya, hubungannya dengan apa yang Anda jelaskan tadi, apa ini ayat? Hubungannya apa? Tadi kesetannya nggak mau dijelasin. Tadi Yesus bersumpah kepada Allah, hubungannya Pak. Dia berdoa juga bisa diartikan dia bersumpah, dia bernazar kepada Allah. Dan yang bisa bersumpah kepada Allah hanya Allah. Jadi ya itu hubungannya Pak yang ditanyakan Mr. Apologet. Oh, sekarang begini, hubungannya dengan ayat yang tadi disampaikan itu artinya hubungannya dengan apa yang Anda jelaskan tadi. Yang pertanyaan saya apa? Saya begini Bang, begini. Saya tadi tanyakan. Saya tanyakan tadi. Yesus kan berdoa. Yesus berdoa. Awalnya dari cerita dari mulai tuntunan, berdoa apa semua Anda sudah jelaskan. Menurut Alkitab Anda. Saya tidak bantah. Saya tidak bantah itu. Nah, Bapak juga belum jelaskan menurut Bapak. Bagaimana kita bantah? Nggak, begini kaitannya. Logikanya, ini fakta. Faktanya di situ perlakuannya Yesus berdoa. Iya. Ini perlakuan Yesus berdoa. Tadi sudah saya Allah jawab bersumpah ya, Pak demi Tuhan itu fakta juga, Pak. Begini, itu kalau masalah ayat tadi, Pak, itu punya ilmu untuk menafsirkan itu, punya ilmu untuk menafsirkan itu. Bapak punya ilmu, Pak. Nggak usah menjelaskan. Berkapasitas. Saya jelaskan nggak? Kalau berkapasitas, saya tidak punya kapasitas untuk itu. Oh ya sudah, mendingan Bapak. Saya respect. Udah. Oke, kalau terus itu saya hormati, Pak. Saya hormati aja. Udah. Sekarang kaitannya dengan cukup lah. Ya, oke. Berarti kalian sengaja mau mengalihkan pembicaraan awal. Mengalihkan. Sudah jelaskan. Sekarang kalian katakan mau berbicara berdoa dalam kemanusiaannya atau keilahiannya. Oke. Ini ada yang bisa menjelaskan ini, Bro Maluku. Maaf Pak Sudi, saya turunkan sebentar ya Pak. Saya turunkan. Oh, nggak perlu diturunkan. Nggak perlu diturunkan. Saya nggak perlu diturunkan. Oh, yang punya host saya kok nggak boleh saya turunkan, begitu. Bro Maluku, naik Bro Maluku. Bro Maluku mau janji mau nerangin kan? Silakan. Coba jelasin tuh, Allah bersumpah demi Tuhan. Bro Maluku, silakan naik Bro. Ini kan benar kan dia bilang biar sini saya jelaskan. Dia kan Muslim. Bro Maluku. Takut kali Bang. Tuh. Nggak ada yang gigit di sini. Ini ada Muslim yang sopan juga nih, Pak Sirsek nih. Mungkin beliau berkenan ya menjawab ya. Saya suka nih Pak Sirsek nih. Apa tuh? Ramah tuh. Oh, nge-lag HP-nya. Oke. Silakan Bro Maluku, saya kasih kesempatan untuk Bro Maluku naik. Tapi aku minta maaf ya sekali lagi, saya cuma bisa sampai 30 menit lagi ya. Minta maaf sekali, saya minta maaf. Karena besok saya harus kerja pagi nih. Bro Maluku. Oh, nge-lag HP-nya. Aduh, gimana sih tadi janji mau ngejelasin. Bapak tadi aja. Sama Apologet. Oke, hati-hati, Dek. Sebentar. Oke. Pak, ini aku naikin lagi deh. Pak, siapa namanya? Pak Sudianto. Silakan Pak Sudianto naik. Oke, Maluku. Ya udah, nggak apa-apa. Ini Pak Sudianto biar naik. Ya, siap Pak Sudianto ya. Saya sudah naikkan Bapak. Jelasin dulu Pak Sudianto. Ya. Apa yang harus saya jelaskan, Pak? Allah bersumpah demi Tuhan yang mana?
Iya, itu membenarkan. Secara Iya, kasarnya demikian. kalau iya, dia membenarkan. Itu menguatkan bahwa itu iya, dia tidak berdoa itu. Iya, bersumpah demi Tuhan berarti ada Iya. Tuhan yang lebih tinggi lagi daripada Allah, Pak. Iya, apa dia katakan di situ? Kok kalau Iya. dia sekarang berdoa, apa bagaimana berdoa? Yesusnya berdoa, memohon kepada. Di situ Allah memohonkah? Allah bersumpah demi Tuhan yang lebih iya, tinggi kalau itu daripada Anda memohonkah? Yesus Bapak di sini bersumpah, memohon. Bapak, Yesus Pak, di kalau sini Bapak memohon bersumpah, kepada Bapa. Di sini Bapak yang kalau saya bersumpah, permasalahkan, Yesus berdoa memohon kepada Bapa Pak di Mister, surga. Itu, Bol. izin Pak sama. Sudianto. Allah juga Pak bersolawat ke Sudianto, Nabi. tolong Bersalawat. didengar. Itu Bersalawat Pak Bersalawat sudah itu menghargai dijelaskan. Nabi, kekasih Allah. Bersolawat itu artinya Bukan memohon. Loh, Memohon rahmat. memohon, bersalawat. Makanya Bro, begini. Memohon rahmat Begini, memohon rahmat kepada siapa? kepada Nabi. Loh, kok Nabi ciptaan? Iya, memohon Itu- rahmat kepada Nabi. Bang, itu Allah bersalawat sebagai penghargaan kekasihnya. Kekasih yang paling mulia. Hamba yang paling mulia, Bang. Begitu. Jadi Bukan Allah berarti Allah tidak beranak tapi punya kekasih, Pak ya. Oh, loh itu Bang. Untuk menafsirkan hal-hal yang begitu, tidak semudah Anda ucapkan seperti itu, Bang. Tidak semudah itu. Beda dengan yang saya tafsirkan tadi di situ, Yesus berdoa. Tidak bisa dibantah-bantah lagi kalau Yesus berdoa kepada Bapa. Tidak bisa Ada ditafsirkan ayatnya lain lagi. Iya, Ada ayatnya nggak, iya Pak? Pak Sudianto. Udah jelas itu Pak Sudianto. Udah, memang Yesus berdoa kepada Bapa dalam kapasitasnya sebagai manusia. Itu udah jelas. Kami tidak bantah itu. Jelas Yesus Makanya, berdoa nah sekarang yang kalian dalam imani hal sekarang ini. dengar Oke. dulu Pak, dengar. Jadi itu dalam kapasitasnya sebagai manusia dia berdoa karena dia Allah. Dalam diri manusia itu ada dua natur, ilahi dan insani. Jadi karena dia sudah membatasi dirinya, itu dijelaskan dalam Filipi bahwa dalam kemanusiaan dia berdoa kepada Bapa. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, dia berseru kepada Bapa, dia memanggil Bapa. Jadi nggak ada yang perlu dibilang salah di sini. Memang faktanya Yesus berdoa kepada Bapa dalam kepribadiannya sebagai manusia. Jadi kalau Pak Sudianto tidak terima, ya udah nggak usah paksakan kami menerima logika Bapak seperti itu. Ya. Oke. Permisi Pak Sudianto, kita sapa dulu kawan Muslim kita, Bro Aldesis. Ya, sebentar ya Pak Sudi. Ini Bro Aldesis ini beliau berkapasitas nih menjelaskan. Silakan Bro Aldesis. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apa ya? Allah bersumpah demi Tuhan. Surat apa tuh? Ntar gua buka Al-Quran, surat Al-Ma'arij. Bukan ini masalahnya. Wah. Al-Ma'arij ayat. Sebentar ya, biar saya buka Al-Quran ya, biar enak ya. Mengalihkan permasalahan ini. Al-Ma'arij. Bentar ya. Sudah dijawab Pak Sudianto. Anda aja nggak mau menerima jawaban kami. Ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam matahari, sungguh kami pasti mampu. Oh, ini surah Al-Ma'arij ya. Ini adat kasam namanya. Jadi bentuk kasam itu bentuk dari fi'il maupun huruf. Dia ada bentuk kasam di situ. Ada juga banyak ayat-ayat kayak gitu bentuk kasam itu, misalnya di surat At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Itu namanya adat kasam. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai. Jadi itu bentuk pemujian terhadap Allah tuh. Jadi tujuannya yang paling utama itu kan, saat Allah bersumpah dengan ciptaannya, itu memberikan nilai sangat tinggi kepada makhluk-makhluknya. Jadi apresiasi terhadap apa yang jadi ciptaannya itu. Itu bentuk kasam namanya, adat kasam.
ada fi'il maupun huruf di depannya itu. Jadi kalau bahas tentang Al-Qur'an ini kita harus bisa belajar nahwu saraf. Baru bisa kita mentafsir gitu. Kalau kita mempermasalahkan ayat ini. Gimana? Ya. Jadi kalau dilihat dari ayat itu yang kamu katakan tadi ya, nahwu sorof, kata bahasa kan. Iya. Tapi kamu nggak bisa menghindari di situ kata-katanya adalah aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Sungguh kami benar-benar maha kuasa. Ya kan? Iya, ada itu kata kan terjemahan kan? Kami benar-benar maha kuasa. Berarti Allah dengan ciptaan itu maha kuasa. Bukan berarti salah kamu. Kalau kamu katakan marah? Diskusi project memuji ciptaannya, di situ ada kata kami. Oh, gini project, diskusinya marah-marah ya. Jadi gini, itu namanya kasam zahir, ada yang namanya kasam mubmar, ya. Terus ada lagi nanti dibilang adat kasam. Jadi pemaknaan di sini banyak. Dalam surat Ali Imran pun ada begitu juga. Jadi bukan memaknai baca Al-Quran itu baca terjemahan di Al-Quran ini yang kamu baca di Google itu translate daripada kamus bahasa Arab. Makanya saya buka Al-Quran, kalau kalian kaji Al-Quran, saya buka Al-Quran langsung ini di depan saya ini. Ya betul. Di situ kan terjemahannya sungguh kami sungguh-sungguh maha kuasa, benar-benar maha kuasa. Berarti kami di situ Allah dengan apa? Dengan makhluk. Bukan, itu kasam namanya. Kasam itu di dalam Al-Quran itu untuk memberikan penegasan, pengukuhan terhadap informasi daripada firman yang Allah sampaikan. Jadi kalau orang yang mungkin ya ada yang mengingkari kebenaran Al-Quran ini, jadi dengannya Allah mengatakan adat kasam tersebut, maka firman Allah ini dapat dipenuh dan dapat diterima dengan penuh keyakinan. Begitu maknanya yang diambil intisarinya. Jadi di sini adalah adat kasam ya. Adat kasam itu terbagi, ini saya kasih tahu aja. Ada kasam zahir. Kasam zahir itu kasam yang fi'il kasam, muqsam bihinya itu terlihat jelas, jadi mudah disebut. Nah, jadi di sini adalah kasam zahir. Kasam zahir itu maka fala uqsimu bi rabbi, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Kamu itu pelajari dulu apa itu kasam. Kasam itu adalah ini sini ya. Uqsimu, aku bersumpah, itu namanya kasam zahir. Jadi kasam itu memiliki fi'il kasam, muqsam bihi. Nah, susah karena Anda tidak mempelajari hal tersebut. Beda. Kamu lagi mau menafsir Al-Qur'an. Kamu mau menjelaskan, di sini atau kamu mau menjelaskan artinya? Kan sudah tadi. Itu bermakna kasam zahir. Astagfirullah. Kok marah-marah nih Mr. Apologet nih? Kenapa begitu diskusinya? Nanti kalau ditanya balik tentang Bible, kamu nanti ini ngamuk-ngamuk. Kamu nanti yang mabuk nanti kalau saya tanya. Oke, berapa metode penafsiran dalam Bible? Coba kamu sebutkan Mr. Apologet. Banyak metodenya, bro. Saya sebutin, mau? Coba silakan, apa aja? Saya Mr. Apologet, saya ngomong sama Mr. Apologet. Cepat sekarang. Wah, udah Google dia. Bisa, enggak Google. Bisa pakai yang pertama apa? Metode pertama apa? Bisa pakai yang pertama konteks. sola scriptura, yang kedua analogia scriptura, yang ketiga penafsiran harfiah, gramatikal historis, kanonik, teologis, kristologis, historis penebusan, retoris, alegoris, tipologis, kritik sumber, kritik bentuk, kritik tradisi sejarah, tekstual, analisis struktural. Metode penafsiran Al-Quran, Bible itu kan tidak seperti yang Anda sebutkan, itu rinciannya. Tapi yang paling umum itu eksegesi, hermeneutik. Jadi Bapak, kalau Bapak sudah sampai bla 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 bla, yang saya tanya kan ilmunya, yang saya tanya. Ya kan? Itu semua hermeneutika terdiri dari itu. Oke. Hermeneutika itu terdiri dari itu tadi. Waduh, dan tidak terpisahkan. Nah, inilah. Termasuk sejarah penting. Sejarah kita penting. Misalnya bukti-bukti arkeologi yang semua yang ada di Alkitab, 50 kota yang disebutkan oleh Lukas semua terbukti dengan arkeologi. Waktu Yesus berkata di atas tahta
Pak Ben-Hur, Ya. Bro Mr. Apologet, Bro Kemana-mana Audes. larinya. Saya sudah sampaikan ya, saya hanya sampai ke 23.30 ya. Jadi please kita masih ada waktu sekitar Nggak jelasin 10 aja menit dulu. lagi. Udah. Saya minta maaf nih, karena aku udah dari jam 8-an tadi aku. Aku harus jaga badan. Kita lagi nanya tafsirnya, arti dari gini, aku sangat berharap nih Bro Audes, aku pengen ngaji juga dari dirimu ya. Aku pengen ngaji juga dari dirimu. Menurut Bro, ini terjemahannya gimana nih Bro? Yang benar. Ya, coba jelasin. Berdasarkan ilmu nahwu sorof yang kamu tadi jelasin, terjemahan seharusnya gimana? Coba. Tadi kan sudah saya jelasin, kenapa ulang-ulang terus? Ya, kamu bikin terjemahanmu sendiri, coba bikin. Ya, aku minta tolong. Sendiri. Kami dalam umat Islam nggak bisa sembarangan menerjemahkan. Katanya kamu paham nahwu sorof. Sekarang terjemahan juga tetap mengikuti terjemahannya Kemenak. Ini kenapa ini? Ini kenapa dia nih? Kenapa ngamuk-ngamuk ini? Kenapa? Gini aja bro. Boleh nggak? Aku penasaran aja. Kalau menurut Bro, ini Bro nerjemahinnya seharusnya bagaimana tadi? Yang berhubungan dengan seharusnya fiil qasam dan apa namanya qasam sahih ya apa tadi? Bukan gitu. Jadi qasam zahir sama qasam mutmar namanya. Jadi kalau qasam zahir ini saya pelan-pelan saya jelasin ya. Qasam zahir itu qasam yang fiilnya qasam atau jelas. Dia muqsam bihinya terlihat jelas dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Uqsimu, fala uqsimu. Fala itu kan maka. Nah, aku bersumpah itu sebenarnya itu arti dari original teksnya, aku bersumpah. Uqsimu. Uqsimu itu penegasan. Di situ qasam. Dengan jelas. Qasam itu ada terbagi dua, qasam zahir, qasam mutmar. Nah, di situ terletak qasam zahir. Wala uqsimu bin nafsi lawamah. Nah, aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Itu maknanya dalam. Itu fi'il qasam namanya. Tapi aku minta tolong bro. Uqsimu bil robbi itu artinya apa? Coba dulu terjemahin. Kalau Anda nih. Uqsimu bil robbi ini aku baca aja ini. Bentar. Ini ngamuk orang nanya kok kamu jawab dong. Ini. Jadi yang di bulu sampar itu kasam jahir adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fil kasam dan muskasam bihi. Itu hanya berbicara bacaan, tetapi tidak mengubah makna, bro. Makanya kita tanya itu. Itu kalian paling pinter ya. Kalian paling pinter. Surah Al-Ma'arij ini asbabun nuzulnya apa? Coba saya tanya sama kalian. Bukan. Ya kau jelasin. Itu fil kasam sama muskasam bihi. Itu hanya cara baca. Lihat di situ ada huruf jar berupa ba, waw, dan ta, tapi tidak mengubah makna. Ini. Google dia. Ini lihat ini. Coba. Itu hanya cara baca. Gini Erben saya tanya. Asbabun nuzul surah Al-Ma'arij apa? Sekarang. Asbabun nuzul lagi ditanyain. Nanti saya carikan asbabun nuzulnya gampang kok. Ya Google aja dulu coba. Kenapa tuh? Lihat. Iya, nanti terjawab itu. Tahu asbabun nuzul ayat Al-Ma'arij ini, surah Al-Ma'arij, Anda bakalan mengerti ayat ini, ayat 40 ini. Oke, kita cari. Asbabun nuzul itu hanya menjelaskan alasan turunnya ayat, tetapi makna ayat itu sendiri kamu jelasin apa maknanya. Aku bersumpah demi Tuhan yang mana lagi itu Allah bersumpah. Dengan Tuhan yang mana lagi? Kau jelasin itu aja. Di dalam Bible Yesus mengatakan ya kepada umatnya, barang siapa yang memegang racun maut ya, meminum racun maut, dia tidak akan mati. Ya, coba kalian maknai itu apa maknanya tuh? Coba. Terbukti? Bisa nggak? Terbukti? Apa? Coba. Kau minum racun mati nggak? Itu kamu lihat konteksnya. Itu nggak susah kamu jelasin. Lihat konteksnya sudah ada dalam situ. Ya oke. Saya nafsir pribadi juga ya. Saya di Bible ya. Kalau gitu ya. Oke ya. Saya nafsir pribadi ya. Kau diam dulu. Saya jelasin itu. Saya jelasin. Itu di dalam konteks penginjilan. Di dalam konteks penginjilan, ketika orang Kristen itu memberitakan Injil, ketika mereka itu mungkin diracun oleh orang gitu kan, itu mereka tidak akan terkena racun maut gitu loh.
Itu dalam konteks penginjilan. Jadi asbabun nuzulnya ayat itu sudah ada di dalam konteks ayat itu sendiri. Nggak nyambung. Nggak perlu di luar ayat itu harus buka asbabun nuzulnya di mana ya. Karena Alkitab itu Nggak nyambung. kronologisnya jelas. Iya, karena kalian bebas menafsirkan Alkitab seenaknya. Kalau kami tidak boleh. Kalau kami itu ada ulama yang mumpuni itu untuk menafsirkan. Bibel langsung, nggak di luar Bibel. Kamu nyari konteks Quran di luar Quran. Gini, ini ada waktu 6 menit. Saya 3 menit, kamu 3 menit, berani nggak? Saya kasih, yuk berani, kita main. Oke, sama saya kamu. duluan ya, 3 menit ya. Ini saya mainkan ya. Oke, buka sekarang Alkitab, Yohanes 17. Kalau bisa jawab, kok hebat dong. Buka Alkitab Yohanes 17 ayat ke-21. Sorry, bukan ayat 21. Bentar. 3 biasanya, Bro. Bukan. Kok lari-lari tadi belum clear. Penonton. Enggak, ini saya dua dulu. Bentar aja. Yohanes 13, coba ini. Saya buka Bible dulu tadi. Yohanes 13:27. Coba buka sekarang. Kalau kau bisa jawab, hebat, Mr. Apologet. Saya baru akui kamu, hebat. Ya. Buka sekarang. Di sini ya, kita lihat ya, sini ya. Yohanes pasal 13, ini di ayat ke-27 ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Pertanyaan saya, Yesus berkata kepadanya, kepada iblis atau kepada Yudas? Pada Yudas. Pada Yudas dong. Terus ia kerasukan iblisnya apa ini? Hapus saja, kita hapus saja. Pakai tip X atau gimana? Ya kerasukan iblis ya. Kalau Yudas kerasukan iblis bukan berarti Yudasnya hilang. Waduh, ini kamu nggak paham kan? Oh, orang kerasukan iblis artinya dia masih dalam kewarasan. Masih bisa berpikir. Emangnya kalau kerasukan iblis harus gitu. meronta-ronta? Jadi harus Yesus berkata ini kepada Yudas bukan kepada iblis, betul? Dia juga berkata kepada Petrus. Dia waktu Petrus mengatakan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada engkau. Dia katakan enyahlah iblis. Jadi Yesus tidak mengetahui. Yesus tidak mengetahui kalau Yudas sedang kerasukan iblis. Ya tahu dong Yudas kerasukan iblis. Oke, kalau tahu kenapa dia bernubuat seperti ini? Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iya, karena Yudas memang mau menyerahkan Yesus. Artinya, Yesus mengetahui kalau Yudas kerasukan iblis, dia bernubuat kepada Yudas dan kepada iblis, betul? Bukan bernubuat kepada iblis, dia mengatakan kepada Yudas. Berarti Anda menafikan iblis di dalam tubuh Yudas? Kamu pikir kalau kerasukan berarti Yudas kehilangan kesadarannya? Iya, nggak masalah. Masih dalam keadaan sadar ya. Di batu dong. Apa yang akan terjadi dalam Yudas itu memang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, Bro. Project. Kenapa dibantu sih? Saya kan berdua sama dia. Bukan masalah dibantu. Itu pertanyaan receh itu, Bro. Itu pertanyaan receh. Iya. Saya tanya, saya nggak peduli. Yudas ini pertama saya tanya, dia dalam keadaan sadar walaupun dia kerasukan iblis. Oke, nggak masalah bagi saya. Artinya sosok iblis ini tetap ada di dalam tubuh Yudas, oke ya? Saya tanya lagi, Yesus mengetahui katanya. Kenapa Yesus ya bernubuat begini kepada Yudas dan kepada iblis? Oke, Bro. Silakan. Bro, udah minta 3 menit nih. Bro, udah minta 3 menit. Sekarang tolong Bro jelaskan yang pertanyaan tadi, Bro. Pertanyaan tadi nggak kamu jawab. Kita sudah jelasin. Itu pertanyaan receh, Bro. Aduh. Makanya saya udah jawab tadi. Itu kasam, mana kasam ya? Sudah saya jawab tadi. Itu nggak merubah makna, makna. Sudah dibilangin kamu. Salah orang kalau main sama saya. Saya belajar di Bible soalnya. Ini masih 2 menit ya. Aku minta maaf karena kalau aku harus disiplin ya, Bro ya. Bro, tahu kan saya disiplin. Nah, sekarang silakan. Dalam waktu 2 menit ini mohon dijelaskan. Aku akan dengar apapun penjelasanmu, aku nggak akan ini. Oke. Jadi kita buka kitab namanya itu Mabahith fil Ulumil Quran. Mana al-qatatan. Jadi ada 2 jenis sumpah di dalam Al-Quran. Yang pertama itu sumpah zahir, nyata, terang gitu ya. Langsung termaktub dalam Al-Quran seperti ayat. Tapi ada kalanya dia menjadi mutmar. Mutmar itu tidak terang. Saya jelaskan dulu.
Sumpah zahir, qasam zahir. Qasam itu sumpah, brother. Jadi qasam zahir itu fi'il qasam yang muqsam bihinya jelas terlihat disebutkan. Wala uksimu, uksimu itu sumpah. Nah, uksimu itu akar kata daripada qasam tadi ya. Nanti panjang lagi tuh penjelasannya. La uksimu biyaumil qiyamah wala uksimu bin nafsi lawamah. Jadi aku bersumpah dengan hari kiamat, itu dimaksud dengan qasam zahir. Terus qasam mutmar bagaimana? Qasam mutmar itu qasam yang fa'il qasamnya itu tidak jelas disebutkan. Tetapi keberadaannya disebutkan. Ini termasuk aqidah namanya itu. Ini termasuk mutasyabihat berarti. Nggak bisa disimpulkan itu, nggak bisa disimpulkan mutasyabihat. Nanti dulu tuh, nanti ini panjang belum. itu. Jadi saya dulu poin pertama udah jelas ya. Ini qasam mutmar. Qasam mutmar itu dia ada huruf lam muakkidah namanya. Jadi fungsi lam itu apa? Sebentar bro Ades. Ini kan gini nih, kita sepakat apa yang diomongkan sama si itu ya, siapa itu? Si Einstein ya. Kalau kamu belum bisa menjelaskan sampai nenek-nenek paham, kamu belum benar-benar mengerti. Jadi bisa nggak bro pakai bahasa yang paling sederhana? Harus mengubah kasam dengan sumpah, kasam mutmar dengan bahasa Indonesia yang paling sederhana. Untuk orang kaji Al-Quran itu udah paling. Aku belum paham. Jadi silakan bro pakai bahasa yang paling sederhana. Saya udah lebih suka sebutkan tadi kan. Ada dua macam bahwa ini kan ada di dalam Al-Quran. 114 orang terus ini udah habis waktu ini. Sebentar bro, ini ada 114 orang. Tadi katanya dengar kamu nyanggah begitu udah dijelasin nyanggah terus. Gimana? Tolong gunakan bahasa yang sederhana. Aku nggak nyanggah. Tolong gunakan bahasa yang sederhana. Karena yang bro mungkin sampaikan itu masih bahasa yang kabur gitu loh bro. Gunakan bahasa yang sederhana. Dan qasam mutmar. Saya jelasin. Qasam itu adalah sumpah zahir dan sumpah mutmar. Qasam zahir itu qasam yang jelas, sumpah yang jelas dan termaktub di dalam Al-Qur'an, tertulis dengan jelas dengan huruf yang jelas, ya. Saya kasih contoh satu ayat. Wala uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Di situ dimaktubkan di situ uqsimu, ya. Itu maknanya adalah qasam zahir atau sumpah yang jelas, terlihat dan disebutkan. Oke. Sekarang qasam mutmar. Qasam mutmar itu apa? Tidak jelas. Apa? Oh, dan tidak jelas. Disebutkan. Itu namanya qasam mutmar. Ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi keberadaan qasam mutmar ini disebutkan dengan kata lam muakkidah. Artinya apa? Lam yang berfungsi untuk memperkuat isi pembicaraan. Jadi di dalam Quran ini kan ada ayat yang menguatkan isi pembicaraan, tapi di situ ada termaktub sumpah juga. Itu dimaksud dengan qasam mutmar. Kalau minta contoh qasam mutmar, saya kasih contoh nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawanna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Akan diuji. Itu sebenarnya sumpah di situ. Tapi qasam mutmar yang tidak jelas keberadaannya, tapi ada di situ. Apa di situ yang jadi keberadaannya? Huruf lam. Amwalikum wa anfusikum. Itu ada dua dia qasam di situ. Sebentar bro. Kalau yang ini termasuk zahir atau mutmar? Zahir. Oke, ini termasuk zahir. Jadi ketika dikatakan aku bersumpah demi Tuhan, ini maksudnya gimana nih bro? Penegasan. Oke, jadi kan dikatakan aku ini kan Tuhan nih. Bersumpah demi Tuhan, maksudnya gimana bro? Yang mengatur tempat-tempat terpilih? Bukan. Terus gimana? Bukan gitu. Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi itu sebuah pembelajaran kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kembali kepada umat. Jadi di situ maksudnya itu begini. Fala uksimu. Maka aku bersumpah. Uksimu karena ada huruf alif di situ, Bro Jack. Kalau nggak ada alifnya, di situ baru aku bersumpah. Berarti dirinya lah yang bersumpah. Tetapi kalau ada huruf alif, di situ menyatakan kepada seseorang lagi, yaitu Rasulullah SAW. Mengajarkan seperti ini. Nah, bagaimana cara minta uang sama bapak? Padahal kita ngomong sama anak kan? Pak, minta uang 5.000. Ini contoh analogi. Oke. Begitu. Berarti aku coba tangkap nih. Berarti aku di situ adalah baginda.
Fala uqsimu, jangan ditafsirkan begitu dong. Pembelajaran terhadap baginda Rasulullah SAW agar diajarkan Kamu kepada tahu umat. kan aku nggak polemikus, bro. Aku nggak polemikus. Kamu tahu loh, kamu dari awal aku nggak suka polemikus. Ngerti kan, bro? Ya, Jadi aku ini beneran itu. tanya gitu loh, bro. Sebenarnya project udah jelas sebenarnya. Oke, sekarang gini, Bang. Aku tanya serius nih, aku tanya. Ya, Maka begini. aku di situ Allah atau baginda? Udah 34 ini, bro. Iya, ini terpaksa loh aku. Aku harusnya Jadi 30 udah Allah selesai. kasih pelajaran kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Allah kasih pelajaran kepada Rasulullah. Rasulullah itu kasih pelajaran kepada umat. Oke, kasih saya analogi. Jadi Coba di sini kasih saya sumpah analogi ini biar bentuknya mudah. penegasan. Biar saya paham, Kan tolong sudah kasih tadi. saya analogi. Tolong kasih Ini saya aja. analogi. Kan sudah tadi. Di situ gini. Kalau Jadi gini. dihitung ya, bentar. Kalau yang berkaitan dengan oknum di situ ada kata aku, ada kata Tuhan, dan ada kata kami. Siapa aku, Tuhan, Iya, dan betul. kami di situ? Nah, ini baru Erwin bagus pertanyaan ini. Fala uqsimu bi Rabbi. Iya. Rabbi di situ itulah Sebentar Allah. aja ya, Bro Ades. Aku minta maaf nih. Oke, Ini oke. udah lebih waktu aku. Oke, Aku nggak harus apa-apa. istirahat. Nggak bisa Aku, terus tidur Tuhan, gitu. dan Silakan. kami itu siapa? Ya, Oke, itu bro. aja ya. Ini Terakhir ya, jawabannya, Erben. Itu aja ya. pertanyaan Erwin bagus Kita ini. cuma dengar Aku, dengar Tuhan, penjelasan dan dia aja. kami. Kita Siapa nggak. itu? Silakan. Ya. Oke. Aku nggak akan bantah. Silakan. Oke. Project jangan Jadi di sini. dengerin penjelasan dia Oke. lagi. Udah Jadi muter-muter fala penjelasannya. uqsi Gini aja, langsung bro jelaskan aja siapa aku, siapa Tuhan, siapa kami. terguncang deh Yohanes 13 tadi. Iya. Fala uqsimu itu maka aku bersumpah itu bentuknya penegasan terhadap Rasulullah SAW. Jadi bentuk pembelajaran terhadap Rasulullah. Begini caranya. Lalu Rasulullah menerangkan kepada umat. Bi Rabbil masyariqi wal magharib. Ya kan? Dengan Tuhan, pemelihara timur dan barat. Sesungguhnya kami, di situ kan ada sesungguhnya kami. Sungguh kami pasti tidak mampu. Kami di situ merujuk kepada siapa? Kepada umat. Jadi maka aku bersumpah di situ adalah Kami itu penunjukan siapa, bro? kata terhadap Rasulullah Coba. untuk mengajarkan kepada umat. Oke? Yang kita tanya itu, ini oknum ini aku, kami ini umat. Tuhan, dan Sungguh kami pasti umat. Oh, Waduh, kami itu umat maha kuasa. Berarti umatnya maha kuasa ya? jangan kayak gitu. Bukan. Gini, Maka gini. aku bersumpah demi itu. Nah, udahlah. Gini. Udahlah, Adeces, nggak jelas ini. gini. Udah nggak jelas ini. Kata aku, Nggak jelas. kata Tuhan, dan kata kami itu siapa? Kan kita tanya itu aja, Nggak bisa bro. kayak gitu. Nggak Aku, bisa Lerben, Tuhan, dan kami siapa? Nggak bisa kayak gitu. Nanti Lerben. kalau saya balik ke Alkitab nanti mencret Sebentar, kalian. bro. Lerben, aku minta tolong nih Lerben. Aku tetap harus beneran. Ini badanku udah pening banget nih. Boleh nggak? Nih lanjutkan ke tempat Lerben. Boleh ya, Bro Ades? Bro Mr. Apul. Cukup aja besok. Oke. Ya wes, oke. Ya udah. Bro Ades, aku Udah, terima kasih kamu hadir di sini. Thank you ya Iya, juga buat teman-teman yang 130 ini. Maaf ya, Bro, aku turunkan kami mau doa atau Bro masih mau di atas? Enggak apa-apa. Oke, Bro. Terima kasih Thank you ya, Saya Bro ya. duluan ya. Oke, Bro. ya nanti kapan-kapan main sini lagi. Saya senang dengan Oke. kehadiranmu. God bless ya. Oke, teman-teman, saya minta maaf nih, badan saya udah nggak kuat nih dari jam ini seharian aku ini. Kita berdoa yuk, Lerben berdoa, boleh? Oke, kita berdoa ya. Bapak, kami menyerahkan semua kebenaran yang sudah dibicarakan. Amin. Mereka yang menerima, Tuhan berkati. Mereka yang menolak, Tuhan yang mengubahkan hati mereka. Bahkan mereka yang menghujat dan membenci Engkau, kami percaya keadilan Tuhan berlaku untuk mereka. Berkati kami untuk terus menyuarakan kebenaran dan berikan kami pengurapan hikmat, kesabaran, terlebih kuasa Tuhan. Perkataan yang keluar dari bibir kami ketika berbicara tentang kebenaran-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja, bertumbuh, berbuah di dalam hati setiap pendengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Malam hari ini kami tidur, kami beristirahat, dan kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya, Terima kasih Bro, ya. Guru Daku, Mr. Apologet, Pak Ben Hur dan Lerben. Maaf ya, aku ini badanku udah direkam nggak? keluar banget nih. Direkam nggak ini tadi? Gimana? Direkam nggak? Oh, nanti tak download. Ya, betul. Ada Nanti live ku kan? download. Ada aku live kan ini. Catat tuh garis bawahi kata kami itu untuk umat ternyata. Waduh, umat maha kuasa. Ya
Ya nggak apa-apa. Garis bawah itu ya. Jadi pertanyaan begini ya, kalau sedikit project. Jadi Oh iya iya. kalau dia bisa jelaskan siapa aku, siapa Tuhan, dan siapa kami, udah selesai. Itu aja. Oke. Itu aja kata kuncinya. Jadi siapa? Muter-muter pakai langsor. Kalau cara malah baca sesat. itu, kalau kata baca tadi aku baca di sini ya. Apa tadi? Kalau untuk apa itu arti fiil apa semua itu nggak mengubah makna, itu hanya penegasan pembacaan aja. Tapi maknanya tetap bersumpah. Oke, itu aja. Silakan ditutup. Terima kasih. Thank you semua. Mari semua Tuhan teman-teman, berkati. everyone, God bless you. Thank you ya. Tuhan berkati.